Waktu sudah menunjukkan tengah hari, jam 12.41 waktu Beijing, suhu udara 25,9 derajat Celcius. Kita mau start perjalanan bergerak menuju ke Guangxi, tepatnya ke Mukui, kampung halaman Koko Alvin. Perjalanan kita 2.300-an kilometer yang akan kita tempuh kurang lebih selama 1 mingguan. Start dari 49.685 kilometernya Sichuan. Nanti sampai di Guangxi udah 52 ribuan. Kalau dibandingin sama perjalanan Jakarta ke Surabaya hampir 800 km, jadi perjalanan kita dari Beijing sampai ke Mukui itu kurang lebih 3 kalinya Jakarta-Surabaya. Dan selama Koko Alvin nyetir, aku akan mempersiapkan diri untuk ujian SIM. Kalau sudah mabok sama pelajaran untuk mengemudinya, untuk ujian SIM, aku akan selip-selipin dengan baca buku. Hopefully selesai ini seminggu. Dan kita akan mengawali perjalanan ini melewati jalan arteri. Karena belum mulai tol gratisnya. Masih tanggal 28, 29, 30, 3 hari kita lewat jalan biasa. Baru 7 hari lewat tol gratis, tanggal 1 sampai tanggal 7 Oktober. Perjalanan kita dari Beijing sampai ke Mukui akan melintasi 1 municipality, 4 provinsi, dan 1 daerah otonomi setingkat provinsi. Provinsi yang akan kita lewati adalah Hebei, Henan, Hubei, dan Hunan. Keluar dari Beijing, kita masuk ke provinsi Hebei. Nah, stylenya seperti ini. Jadi kayak kota yang udah tua gitu, sehingga rumah-rumah itu sudah banyak, tapi jalanannya jadinya mepet sama rumah-rumah, nggak bisa dilebarin lagi karena udah ada rumah-rumah orang. Enggak kasih bikin jalan. Persis sama Indo. Ada yang jualan buah, buahnya tuh macam-macam, jualan pinggir jalan gitu. Kita mau beli yang anggur. Nah, mari kita beli anggur. 10 块的斤. Oh ya, 10 yuan 3斤, 1,5 kilo. Tapi yang mana? Oh, anggur semua loh. Semua anggur. Wow. Yuk. Ya, ternyata kita kecelek, teman-teman. Ini yang besar-besar. Nih, sebesar ini. Ternyata grape-nya plastik. Ini macam-macam grape, pinternya dia jualan. Ini plastik semua. Jadi yang beneran itu yang itu. Tapi pinter sih dia, atraktif. Dapat kita anggur segar sekitar 2,2 kilo, lumayan. Ini bisa buat angkat kayak dumbbell. Ini 14 kuai. 14 kuai 30.000 ya. Kita mampir shopping mall sebentar untuk beli groceries, bahan-bahan makanan untuk dalam perjalanan. Mallnya lumayan rame. Ini masih masuk provinsi Hebei. Supermarketnya terpisah sama mallnya, jadi masuknya lewat sana. Lucy Alvin masih mules-mules, masih diare. Jadi kita mampir ke mall juga. Mallnya cakep banget ya. Wow, ada Feng Huang di atas terbang. Ada burung hong. Ini atapnya juga luar biasa, keren sekali. Sepanjang perjalanan kita kerap berpapasan dengan truk-truk besar, truk trailer 22 roda. Bawa barang banyak sekali. Di hari kedua perjalanan, cuaca itu udah mulai berasa panasnya. Udah nih ya, 36 derajat Celcius di dashboard. Karena kita udah semakin bergerak ke selatan. Dan untung banget kita nemuin Suci-Cucia. Ini di pom bensin Sinopec. Kayak Pertamina gitu, punya pemerintah. Ada mesin cuci, jadi kita mau ngelondri. Dan ada kamar mandi juga, jadi kita mau mandi-mandi. Mandi dulu. Beres. Alvin selesai mandi. Kita nyuci toge dulu ya. Di depan ada tap. Toge sudah dicuci, sekarang kita mau tumis toge. Pakai cabai, pakai bawang merah, bawang putih.
Dan ada telur. Wah, cakep banget telurnya. Wangi. Nunggu dulu ya, Dek ya. Jadi deh, oseng-oseng toge pakai telur. Sambil nunggu cucian baju, kita juga akan masak daging. Aku punya daging 3 ons dan ada kentang. Kentangnya sekilo lebih dikit. Ini aku akan masak pakai bumbu rawon. Besar sekali ya kentangnya, 1 kilo. Sembari aku masak dagingnya, Koko Alvin reload air-air untuk jerigen kita. Air buat cuci-cuci beras, buat masak-masak, buat cuci rambut, mandi-mandi. Jadilah. Yuk makan. Yuk. Makan siangnya sudah selesai, sisain sedikit buat dinner. Sekarang waktunya untuk jemur pakaian. Baju kita sudah selesai dicuci. Tapi mesin pengeringnya tuh kayak kering-kering 90-an% aja. Nggak yang pakai dryer gitu. Beres, sekarang kita siap melanjutkan perjalanan. Kita mampir sebentar, Koko Alvin mules. Ternyata tempatnya enak deh, asri, kayak bisa buat olahraga gitu. Nah, public toiletnya di sana, terus ada danau juga. Ini parkirnya juga gratis, jadi kayak orang-orang bisa jalan-jalan santai sini. Wih, ada balon udara. Siapa mau terbang naik balon udara? Lama nih Koko Alvin, kita pasang kutek dulu lah. Kok pucet ya? Tambahin blinky-blinky apa? Glitter-glitter. Lagi main apa? Main apa? Udah aman? Aman. Lucu nggak warnanya? Lucu. Lucu ya? Kapan beli? Kemarin yang di mall itu di Hebei sebelum kita nge-live. Oh. Di Miniso. Sepanjang perjalanan di Hebei kita tuh masih sering ngeliat tanaman jagung. Dan ini lagi ada pengerjaan, kayaknya jagungnya udah dipanen. Terus mereka pakai alat berat, entah apa yang dilakukan, bisa jadi membajak lahan perladangannya ya, supaya gembur. Atau mungkin ada teman-teman yang tahu ini lagi ngapain? Kita bahas sekarang mengenai Provinsi Hebei. Hebei adalah provinsi yang mengelilingi kota Beijing dan Tianjin, 2 kota yang besar di China. Jadi, provinsi ini juga merupakan penyangga utama bagi ibu kota negara. Nama Hebei secara harfiah berarti utara Sungai Kuning, yang menunjukkan lokasinya yang memang berada di sebelah utara Sungai Kuning. Karena wilayahnya luas, Hebei punya iklim yang beragam. Di bagian utara iklimnya kontinen, sedangkan di bagian selatan iklimnya subtropis. Musim dinginnya bisa sangat dingin, musim panasnya cukup hangat dan lembab. Provinsi Hebei punya beberapa situs bersejarah yang terkenal, termasuk bagian dari tembok besar China, yaitu Sanhaiguan, yang pernah kita kunjungi dan live streaming dari sana. Secara ekonomi, Hebei adalah salah satu provinsi industri yang terpenting di China.
Provinsi ini dikenal sebagai pusat produksi baja, semen, dan tekstil. Selain itu, sektor pertaniannya juga kuat. Hasil utamanya adalah gandum, kapas, dan jagung. Dari segi peninggalan budaya, Hebei adalah tempat asal dari beberapa seni bela diri tradisional China, seperti Tai Chi dan Xing Yi Quan. Hebei juga punya seni opera, namanya Opera Hebei Pangzi. Dari pagi hingga malam hari, literally kita papasan sama truk-truk terus. Jadi kalau dibilang ekonomi lagi melemah di China, kelihatannya jalan mah rame aja ya sama yang ngirim-ngirim barang. Kita akhirnya sampai ke sebuah county, namanya adalah Taming County. Kelihatannya kita akan bermalam di sini untuk hari kedua. Setelah seharian full perjalanan kita papasan sama truk-truk terus, truk-truk trailer raksasa, akhirnya kita masuk ke sebuah county dan ada mallnya. Jadi mari kita mampir mall dulu sebentar. Apa ini? Ya, sedih banget. Baru setengah 10 mallnya udah tutup. Ini jam 9.25. Udah digembok, udah gelap dalamnya. Too bad, mall tutup. Masih banyak anak-anak yang main sih. Kita coba cari tempat untuk bermalam aja ya. Sepertinya malam ini kita akan bermalam di tepi jalan ini. Ini sebenarnya adalah alun-alun kota. Cukup gemerlap. Sudah jam 10 malam. Lasernya masih main. Kenapa di situ? Karena ada public toilet. Yang itu public toilet. Ada air mancur. Air mancurnya menari pakai musik. Berhubung sudah lapar sekali, kita jajan pinggir jalan. Beli sosis. Kalau 1, 2 yuan. Kalau 3, 5 yuan. Jadi kita beli 3. Hore, ada makanan. Hari ketiga perjalanan, kita agak santai. Karena tengah malam ini, tol sudah gratis. Jadi kita akan maksimalkan justru start per tengah malam. Hari ini full day hujan perkiraan cuacanya. Jadi kita akan memulai hari ini dengan bikin bubur, anget-anget perut. Aku akan bikin bubur campur jagung manis, campur enoki mushroom, dan ada sisa spam setengah kaleng. Banyak ya enokinya. Beras, enoki, jagung, spam semua sudah masuk. Kita tinggal masak. Bumbunya cuma aku pakein kaldu totole, tai le, sama kecap asin, sama minyak wijen. Udah deh. Harum semerbak. Sepertinya sudah oke. Masih panas-panas. Kalau Lucy makannya pakai sambal. Kalau Alvin makannya pakai cacai. Ya, suara dia udah berubah. Bagaimana nih? Iya, masih bisa jalan nggak? Jangan gitu dong. Mari kita mulai perjalanan hari ketiga. Baru semalam hujan mulai banjir. Ayo. Udah macet juga. Dan kita siap memulai perjalanan hari ketiga. Koko Alvin sudah enakan badan? Semangat. Semangat aja ya. Minum madu dulu nih. Hah? Manuka honey. Oke. Berhubung hujan, suhu di luar itu 14 derajat Celcius. Tapi kita di dalam pakai heater. Kita 28,5 derajat Celcius. Makanya berembun deh tuh. Karena kelembaban udara juga cukup tinggi. Yang ini ginseng iris,
tapi udah dikasih madu, jadi lebih praktis, nggak usah iris-iris lagi. Cuma kualitasnya sih mungkin nggak sebagus yang ginseng yang satuan-satuan itu ya. Cuma ya ini menang praktis aja lah. Yeay, masuk kita ke provinsi berikutnya, Henan. Welcome to Henan. Ini border checknya. Pak sopir ke belakang, mau tidur. Bagaimana perjalanan kita hari ketiga? Nama provinsi Henan berarti selatan Sungai Kuning. Dan memang betul, Sungai Kuning atau Yellow River atau Huanghe mengalir melalui bagian utara provinsi ini. Henan adalah salah satu tempat kelahiran peradaban Tiongkok dan punya sejarah lebih dari 3.000 tahun. Beberapa dinasti besar seperti dinasti Xia, Shang, dan Zhou memiliki ibu kota di Henan, jadi provinsi ini adalah pusat peradaban dan politik kuno. Sekitaran Sungai Kuning masih banyak sekali pembangunan. Jembatan lah, gedung-gedung lah, jalan raya lah, jalan layang lah, lagi pada dibangun. Di luar suhu masih 14 derajat Celcius, jadi udah berasa banget vibes autumn-nya. Kita udah serasa meja-meja di resto pada saat musim dingin, pakai taplak nih, dijepit aja di laci, biar hangat, biar mantap heaternya. 2:30, waktunya nge-charge, kita juga makan siang. Sudah warna musim gugur, kuning-kuning. Waduh, baru pertama kali aku lihat ban mobil dipompa pakai kayak gini. Kayak ban sepeda jadinya. Kota Luoyang dan Kaifeng adalah 2 dari 4 ibu kota kuno China. Luoyang pernah menjadi ibu kota selama 13 dinasti, dan Kaifeng merupakan salah satu kota paling makmur selama dinasti Song. Dari segi pariwisata, banyak sekali yang ditawarkan oleh provinsi Henan. Ada kuil Shaolin. Kuil ini merupakan destinasi utama bagi para wisatawan yang tertarik dengan seni bela diri dan meditasi Buddha. Ada juga Gua Longmen, merupakan situs warisan dunia UNESCO yang terletak di dekat kota Luoyang. Gua ini punya lebih dari 100.000 patung Buddha yang diukir di tebing batu. Menjelang jam 5 sore, kita kelihatan mau coba langsung masuk tol. Semoga sudah dikasihnya kertas aja, bukan kartu tol yang biru. Pasti kertas. Pasti kertas, so sure mah. Ya kita coba lihat aja. Gratisan masih 6 jam lebih. Hei, kita bisa berapa hari ke kedua?六座，什么？停车证。稍等啊。行车证哪一个？行驶证。啊，这个。来。有 ETC 没有？没。那这个出去的时候怎么办呢？他要下来的时候把这个递给收费员，啊等于就是我这个程序你给他倒来，啊，然后交费就可以走了。但是我出去的时候已经不用收钱了，跑得远呢，挺远的。跑得远了，你出去的时候，他这个站口口会放一个这个卡的回收箱，啊，就放那就好了可以。直接把卡放进去就可以了。好，谢谢。 Tuh kan, bener aku. Aduh. Masih dikasih kartu biru. Iya. Kamu udah so sure bakalan dikasih kertas. Bagaimana? Jadi dia bilang, Ya, kamu menang lah. hah? Niying lah. Kamu menang lah. Hai. Tadi dia ngomong apa? Dia bilang, kita jauh ya. Aku iya jauh. Kita waktu kita keluar udah gratis. Dia bilang, kalau gitu di tempat keluar ada satu box. Kalau ini kalau itu box aja. Gitu. Oh, ditaruh ke box aja. Ya. Tapi kamu punya SIM udah dikonek ke sini kan? Jadi Iya. kalau kamu bawa lari itu
kartu. Kenapa nih? Salah kah kita? Nggak salah. Kamu panik tiba-tiba karena takut SIM-nya ketinggalan ya? Iya. Bahaya dong. Jadi ini nggak boleh jadi kenang-kenangan ya? Itu bukan SIM, itu mobil STNK. Oh, STNK malah. Astaga. Karena sekarang 7 seats sama yang truck nggak boleh naik. Oh. Di atas 7 seats. Untung kita belinya yang 6 seats ya. Ya. 7 seats masih bisa. Oh, di atas 7 penumpang bangkunya nggak boleh. Udah nggak boleh. Oh, oke. Xuchang. Masuk tol lah kita. 158 km Xuchang. Apa tuh? Tempat Cao Dong, capital city of Cao Dong, Xuchang. Oh, Xuchang. Oh. Wih, rest area sudah ramai. Ternyata udah banyak yang masuk tol. Memanfaatkan gratisan. Padahal gratisannya mulai ntar malam. Mari kita isi termos dulu. RV sudah di dalam pintarnya. Wah, istimewa toiletnya. Sudah mulai rame rest areanya. Jadi baik supermarket, makanan-makanan, pijit, restoran, sudah banyak orangnya. 3,6 liter plus 3,6 liter sudah di tangan. Yeay. Selama 7 hari ke depan, tol sudah gratis 1-7 Oktober. Tapi untungnya karena kita udah curi start duluan 3 hari perjalanan menuju ke selatan, besok kita bisa agak rileks perjalanannya. Jadi kita bisa keluar dari tol dan mampirin ke Xuchang, kota yang pernah dipakai sebagai ibu kota kerajaan pada zamannya Cao Cao dan Cao Pi. Jadi dari dinasti Han Timur, Cao Cao sempat menyandera kaisar terakhirnya dinasti Han Timur dan menjadikan Xuchang sebagai ibu kotanya. Lalu dilanjutkan dengan Cao Pi yang mendirikan kerajaan Cao Wei dan menjadikan Xuchang juga sebagai ibu kotanya. Jadi besok pagi kita akan live streaming dari kota Xuchang. Di sana ada Cao Wei Ancient City. Sampai jumpa besok di live streaming. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share linknya ke circle-nya teman-teman. See you tomorrow. Bye.